Oke, ini kita lihat NCF ya, Newcastle Coal gitu kan. Ya memang ini secara global, bukan harga batu bara Indonesia, benar? Oke. Nah, waktu dia nge-break level 436, dia sempat nge-shoot sampai ke 454, tapi ternyata di situ dia nggak bisa terbang ya. Actually yang Mm-mm. bentuknya seperti ini seharusnya sih, ini kan kalau kita ngomong ini ada namanya ascending triangle gitu kan. Ya. Ya, rata-rata biasa ascending triangle itu setelah dia nge-break konsolidasi langsung terbang lagi. Oke, Mm. tapi ya Ya. kemungkinan besar kalau dia mau terbang pun I think around cuma 500 sampai 550 gitu. Dan kenyataannya di sini udah 1 bulan lebih ya. Ini 1 bulan loh. Ya 1 bulan berarti dia emang nggak bisa ditutup menguat dari situ, Rek. Mm-mm. Itu secara Newcastle-nya ya. Oke, Ya. terus kita cek deh patokannya ya teman-teman tahu, aku juga tahu bahwa nah, waduh, kok bukannya ITMG ini kan rupiahnya kan ujuk buneng, bener nggak? Ya kan Mm-mm. nominalnya kan gede gitu, bener kan? Rupiah, oke kayak begini. Nah, kalau dari sisi ITMG dulu, karena kita tahu ini kan kalori yang paling tinggi, bener kan? Oke, kalau Mm-mm. dari ITMG, ya bener-bener ini rapi, ngebentuk higher low terus, bener? Nah, dia juga udah mulai koreksi. Benar, udah mulai koreksi. Coba kita cek ini karena ini weekly. Coba kita cek di monthly-nya. Ya. Oke, monthly-nya itu masih still aman. Ya, masih still aman. Berarti ya buat high kalori, TMG ini masih oke, Re. Gitu. Keuntung. Nggak ada. Oke, mungkin mungkin sebelum kita ke emiten, mungkin kita lihat dari technical IHSG ya. Mungkin teman-teman sekarang kan Oke. IHSG exit sampai 5 hari berturut ya udah menyentuh supportnya kita nih. Jadi apakah potensi kedepannya gimana nih? Jadi sebenarnya besok itu juga krusial ya. Apakah dia akan breakdown atau masih sanggup rebound gitu. Nah, kalau Oke. Keuntung sendiri lihatnya part berikutnya di mana nih? Atau Keuntung siap menjemput IHSG kita itu harus siap menjemput IHSG di angka berapa nih? Kalau misalnya teman-teman yang emang niatannya untuk investasi jangka panjang, Nah, yang masih posisinya wait and see sekarang gitu. oke, IISG. Nah, ini IISG gue buka ini candlestick-nya itu satu candle itu pakai time frame yang bulanan ya. Mm-mm. Oke, karena besok itu adalah the last day, benar kan? Nah, ya kita juga berharap-harap cemas bahwa moga-moga besok itu ada window dressing gitu, benar nggak, Rek? Ya, Iya. anyway, I don't think so sih kalau misalkan besok pun ada namanya window dressing gitu. Seandainya ada, terus IHSG di push di atas, bisa closing di atas 7.180, gue juga nggak cukup yakin ya, walaupun terjadi window dressing, Rek. Gitu. Oke, jadi ya kalau gue bisa berasumsi kemungkinan besar IHSG di bulan September ini akan ditutup dengan candle merah. Oke, dengan candle merah. Terus kita lihat juga bahwa di sini ternyata setelah dia sempat sedikit, oke, all time high, ya kan, ternyata ini cuma jadi false break, bener. Nah, kalau ngelihat Mm-mm. candlestick seperti ini di bulan September, berarti Oktober sendiri, ya, berarti di Oktober kemungkinan besar adalah arahnya itu ditutupnya nanti ujungnya itu ditutupnya harusnya melemah, Re. Gitu, Mm-mm. harusnya ditutup melemah. Ya, itu dulu ya. Jadi kita Mm-mm. nggak ngebahas seberapa lemahnya dulu ya. Nah, jadi Ya. kan intinya oke, kemungkinan besar Oktober itu ditutupnya kayak begini. Ya. Nah, tapi kan ini kan 1 bulan itu berat. 1 bulan itu Mm-mm. kita ada 4 minggu, ada 20 hari, benar kan? Oke, kita breakdown dulu. Oke, kita breakdown, sekarang kita di daily. Ya. Nah, garis putih ini yang tadi kita ambil dari monthly-nya ya. Oke, kita sekarang Ya. ngelihat di daily-nya. Oke, di daily-nya, so coba kita lihat bahwa ada nggak sih level-level area-area support yang bisa kita pakai untuk yang sekarang yang deket-deket, benar ya. Gua nggak ngomong bahwa area support ini akan berhasil nahan ya. Seandainya pun ya, ini kan garis ini ya. Seandainya pun kalau besok itu ada namanya window dressing ya, mungkin Mm-mm. besar dia cuma akan kayak begini doang, Rek. Ya technical rebound aja. Ya, technical Mm. rebound nanti ujung-ujungnya dia akan terjadi koreksi. Ya.
Seperti itu. Mungkin level-level IISG yang perlu diperhatiin, moga-moga ya, moga-moga sih bisa nyampe sampai ke level 7160 sampai ke 7200-an, Re. Gitu. Ya, Oke, itu kalau seperti terjadi itu. technical rebound ya kok. Iya, ya tingkat teknik reboundnya ini level harga 7.000 berapa 7.017 ini bisa bertahan nggak? Teknik reboundnya ada di sini, oke? Mm-mm. Atau dia nyungsep dulu, habis nyungsep baru terjadi teknik rebound. Ya, Mm-mm. itu di breakin dulu, baru teknik rebound. Nah, itu kan bisa ada cuma ada dua alternatif gitu kan, benar nggak? Seperti Mm-mm. itu. Ya, jadi ya ini secara garis besarnya seperti itu, Rek. Ya. Kalau prediksi aku sih nanti pelemahannya sendiri nggak akan terlalu dalam-dalam amat lah Kalau gitu. misalnya dia Cuma breakdown, market nggak akan. melemah sampai ke berapa kok? Kalau aku ya, Mm-mm. kalau aku melihat paling pun ya 6680 lah, 6680. Iya, 680 ya. iya, seperti Oke. itu. 6680-an lah. Mm-mm. Berarti Ya, cukup dalam ya. ya. Oke. Oke nih, mungkin oke, mungkin kita Gimana? lanjut ke topiknya. Nah, Ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman. yuk, paham apa? Yang tadi ada yang nanya, ITMG tadi udah dibahas ya kok ya. Ya, Mm-mm. Oke, jadi untuk ITMG ini gimana nih kok? Support resistnya di berapa? Ada pertanyaan. tutupan monthly-nya masih cukup, masih bagus. Mm. Ya, ini masih bagus gitu kan. Bagus banget sih enggak lah ya, bagus banget enggak, cuma dia berhasil ngebentuk apa higher high lagi dari bulan Agustus nih, Re, ya, dari bulan Mm-mm. Agustus. Jadi I think kalau dia mau masih ada chance buat melakukan apa, mengalami penguatan, itu masih cukup gede lah buat ITMG. Oke, buat ITMG. Nah, kita cari level-levelnya. Nah, cari level-levelnya. Yang penting gini, kalau naik kan semua nggak masalah. Bener nggak? Iya. Yang masalah itu kan kalau turun, jangan sampai keasikan. Bener kan? Mm. Bener nggak? Nah, yang Iya. harus teman-teman perhatiin itu level harga eh, 40.800 ya. Mm-mm. 40.800 lu perhatiin, atau kalau maksimal pun ke di harga 39.500 itu ya. Jangan sampai ngejebolin level itu buat ITMG. Oke, Ya, jadi tiga kan sembilan lima ratus lah. Kita ambil 39.500 aja deh. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dia udah break dari itu, dia udah tidak melanjutkan uptrendnya lagi ya. Jadi kita iya, better harus untuk. hati-hati lah itu. Mm-mm. Mm-mm. Dia tetap uptrend, primary trendnya tetap uptrend, cuma di secondary trendnya gitu kan, lu bisa keseok-seok ya lumayan kalau lu kena gebok sampai ke harga 36.000 ya lumayan juga, bener kan? Ya, Mm-mm. Betul. gitu. Oke, ini Oke, udah mulai masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Wah, ternyata masih banyak nih yang nanya komoditas. Kayaknya emang hmm, komoditas ini masih jadi andalan ya kalau untuk trading nih. Kalau PTBA gimana nih kok? oke, PTBA. Kita lihat PTBA. Apakah PTBA menarik? Bentar ya. Iya. Oke, Nah, PTBA. di uptrend line sampai kemarin itu nge-breakdown ya kok. Nah, ini udah nge-breakdown nih, masih ada garisnya. Benar? Ya, ini masih ada garisnya. Ini nge-breakdown. Oke. Mm-mm. Terus
Oke, kita lihat dari monthly-nya. Nah, dari monthly-nya ini yang menarik. Ya, monthly-nya ini menarik nih. Ya, dia setelah dia rally bulan-bulan, akhirnya dia ngalih sideways. Jadi ya kemungkinan besar kalau ngelihat pola kayak begini, ini dia masuk kandang lagi nih, Re. Ya, masuk kandang lagi. Oke, Hmm. yang bawahnya coba bisa digedein nggak ya? Di bawahnya levelnya harga 3.700-an, di Ya. atasnya 4.500. Kemungkinan besar PTBA itu cuma main sideways doang nih. Ya, dia Hmm. sideways doang di around here. Ya, itu seperti itu PTBA. Cuma ya PTB ini juga menarik ya sebagai dividen stock, salah satu saham yang membagi dividen yang lumayan besar kemarin itu di 16% ya, Mas. Ya, cuma hati-hati. Ya, hati-hati ujung-ujungnya lu kena gebok setelah ex-date-nya. Iya, Itu harus diingat. kalau Iya. teman-teman yang spekulasi ya, spekulasi jualan pas di saat semuanya juga jualan, ya itu tentunya bisa dihajar-hajar ya. Nah, rata-rata dihajar kok. Selalu seperti Hmm. itu. Ya. Jadi ya intinya itu PTBA lu lebih ke arah sideways, lebih ke arah turun, mendingan lu cari area support. Jadi jangan nge-HK ya. Ini cenderungnya apa? Ini cenderung turun kok. Ya, ini liatin kok kita ngelihat formasinya dari daily pun harga high-nya itu makin lama makin bawah, low-nya itu makin lama makin bawah. Jadi lebih ke arah cenderungnya lebih ke arah dia turun juga, Re. Iya. Ya. Ya ini ya yang kita bisa lihat di market ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini sideways gede juga terjadinya ya. Oke, itu PTBA. Oke, nextnya nih, apakah ADMR gimana nih kok? Oke, ADM. ini bapaknya dulu nih, Adaro. Ya, Adaro. Hmm. Adaro kan kita udah ngalami tutupannya cakep banget ya, all time high, bener? Ya, all time high. Terus dia juga konsolidasi setelah dia rally dia nggak masuk lagi loh. Ya, dia stabil di atas ini. Tapi kelihatannya biasanya kayak begini, ini yang kebentuk di Adaro. Oke, ini nih TOA pattern. Oke, ini TOA pattern nih, megaphone pattern biasa. Nah, karakter megaphone pattern ini pengalaman saya, biasanya dia setelah dia nge-break high, wah orang mikir, waduh higher high nih. Ya biasanya habis higher high dia gebuk lagi. Habis turun, koreksi lagi, nggak hajar lagi, lu kebentuk lower low, cut loss, habis cut loss lu naik lagi. Nah, biasanya kayak begini. Sideway-nya itu range-nya makin gede. Nah, ini jadi ini salah satu clue aja buat nanti trading di Adaro. Jadi begitu higher high, lu taking profit gitu kan. Nanti begitu lower low, oke, lu beli dekat area support seperti itu. Ya, Hmm. Oke, dia butuh setelah dia rally kayak begini, dia butuh juga kok sideways kayak begini. Ya, oke. Jadi jadi ya berarti kan kalau kita, membentuk kalau kita, pola pattern. jadi kalau gini Re, jadi kalau kita ngelihat sendiri gitu kan, story tadi kan batu bara begitu menggiurkan ya bener kan? Ya Iya, Eropa lah gitu kan, mau musim dingin lah, pipa gasnya Rusia kemarin macet, bener nggak? Ya, nah iya. kalau kita ngecek di ininya, oke lah, berarti ya kemungkinan besar rata-rata itu mainnya di sideway area gitu. Ya Hmm. kalau dan itu memang dibutuhin oleh pasar. Kemungkinan besar menurut Hmm. aku sih sideway. Ya, oke masuk ke anaknya, coba. Ada. ADMR. Nah, ADMR ini kemarin akhirnya sempat breakout dari sideways yang cukup lama ya. Terus kembali lagi nih ke kandangnya. Iya, balik lagi ke kandangnya. Ya, Hmm. harus sedikit hati-hati ya, gitu. Kenapa? Waktu dia nge-breakout dia gagal lagi kan, bener nggak? Ya, Udah 2 kali ya kok dia gagal, ya. gagal tembus resist yang 1985 ya. Nah kalau kita ngelihat dari monthly-nya sih ya ini lumayan, Re. Setidaknya, oke pertama high-nya lebih tinggi. Moga-moga besok kalau dia bisa closing di atas harga 1870, ya. Nah ini tutupan monthly-nya ini cukup oke. Seperti itu. Nah tapi kalau ternyata ini nggak bisa, nah lu harus jaga lu batasan resikonya itu di harga ambil low, harga low-nya yang bulan Agustus aja di level 1570 ya. Jadi kalau ini lu udah di bawah 1570, ini lu harus
reduce barang, lu cari area support berikutnya yaitu di harga 1020-an, Re. Ya, seperti itu.